Amin. Amin. Oke. Jadi kemarin kita mulai membahas tentang Injil yang palsu. Dan itu yang pertama kita ngomong tentang itu kalau bahasa Inggris itu Hebraic roots, namanya itu akar Ibrani mungkin, akar Ibrani. Dan mereka fokus kepada, mereka lihat itu banyak gereja sekarang hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri, dan karena itu mereka berpikir, kita harus balik kepada hukum Allah. Tapi mereka salah dan berpikir hukum Allah di Perjanjian Baru adalah hukum Taurat. Tapi hukum Allah di Perjanjian Baru adalah hukum Kristus. Kita lihat itu di 1 Korintus 9 ayat 20 dan 21 tadi kemarin. Oke, so satu lagi kita mau membahas dan kita mulai kemarin tapi itu sudah berubah jadi Judaism. Itu Injil kemakmuran. Dan saya mulai berkata, itu orang yang itu pakai Injil palsu yang ini, mereka selalu salah mengerti, karena mereka berpikir, itu kalau lakukan perintah Tuhan Yesus Kristus, maksudnya di dalam itu Perjanjian Baru, hukum Kristus, mereka bisa dapat berkat yang berjanji oleh Allah kepada orang Israel. Karena di orang Israel mereka Allah berjanji kepada mereka, kalau mereka lakukan hukum Taurat, mereka akan tinggal di perjanjian di tanah perjanjian dan mereka tidak akan diusir. Tapi kalau mereka tidak lakukan, mereka akan diusir dari tanah perjanjian. Dan itu ada banyak, setiap itu berkat itu tentang dunia ini. Itu tentang itu akan lahirkan banyak anak-anak, itu menuai banyak, itu akan itu jadi kaya, sehat, semua hal yang duniawi di sini. So itu orang yang khotbah itu Injil palsu, yaitu Injil kemakmuran, mereka salah mengerti. Lakukan perintah di Perjanjian Baru, tapi dapat itu janji dari Perjanjian Lama. Itu terbalik dengan kalau kita berpikir tentang itu agama Islam. Agama Islam terbalik. Mereka berpikir kalau lakukan banyak itu perintah dari Perjanjian Lama, seperti tidak makan babi, itu lakukan banyak itu cara berdoa, itu cuci sebelum berdoa dan seperti itu. Kalau mereka lakukan seperti itu, mereka akan dapat janji dari Perjanjian Baru. Itu maksudnya surga, itu hidup kekal. So itu terbalik dengan itu Injil kemakmuran, lakukan perintah Yesus Kristus, tapi dapat janji dari Perjanjian Lama. Tapi kalau itu agama sebelah, mereka berkata, itu lakukan perintah-perintah seperti dan mirip dengan itu Perjanjian Lama, tapi akan dapat surga, atau kalau tidak lakukan akan ke neraka. Kalau makan babi ke neraka. Tapi kalau itu orang itu Injil makmuran, mereka berpikir kalau taat kepada Yesus akan dapat berkat, akan dapat banyak anak-anak, akan dapat itu banyak uang. Itu mereka salah. So dua-duanya itu campurkan itu Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Itu khusus perjanjian itu janji dari Perjanjian Lama dengan itu perintah dari Perjanjian Baru, itu Injil kemakmuran. Tapi itu kenapa orang percaya pada Injil kemakmuran? Kenapa banyak orang, kalau orang memberitakan Injil kemakmuran, kenapa banyak orang akan datang kepada gereja mereka atau dengar pengajaran mereka? Kenapa? Ya, karena orang itu hidup sesuai dengan dunia ini, dan itu keinginan daging mereka adalah dapat hal yang duniawi. Mereka itu keinginan mata, keinginan daging, mereka selalu cari hal yang di dunia ini.
Mereka bisa dapat, karena itu di 1 Yohanes pasal 2 berkata segala hal yang di dunia ini itu ya keinginan daging, keinginan mata dan itu kesombongan kehidupan, itu mereka semua cari itu. Itu cara duniawi. Dan mereka pakai Alkitab untuk dapat itu berkat duniawi. So banyak orang akan ditipu karena mereka mau ditipu. Karena mereka, iya itu saya cari itu, dan agama ini berkata saya bisa dapat kalau saya lakukan ini. Kalau saya kasih persembahan banyak, saya akan dapat banyak. Kenapa kita kasih persembahan? Maksudnya uang. Kenapa kita kasih persembahan? Tahu kenapa? Banyak orang kenapa kasih? Itu karena mereka berpikir di Malaki ada janji. Itu kalau kita kasih persepuluhan dan kasih itu persembahan, kita akan dapat banyak. Itu di Malaki, itu di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Itu Perjanjian Lama, tentang berkat yang lama. Tapi di Perjanjian Baru, kita kenapa kasih persembahan? Karena dia sudah kasih kepada kita. Kita tidak kasih untuk dapat lebih banyak, tapi karena kita sudah dapat banyak, kita kasih kepada dia. Itu persembahan, itu karena kita merespon kepada Allah. Bukan supaya dia akan merespon dengan kasih berkat kepada kita. Itu yaitu kita dengan hati yang sukacita berkasih. Karena kita sudah penuh, sudah rasa cukup, sudah rasa dia selalu setia. Dan karena itu kita dengan bersyukur kasih kepada gereja dan kepada itu orang itu. Kita harus, yang mana lebih penting di dalam Perjanjian Baru? Itu kasih kepada persembahan ke gereja atau kasih kepada orang miskin? Oh, bukan kasih kepada gereja? Yang mana itu lebih menekankan di dalam Perjanjian Baru? Kasih kepada orang miskin. Tapi yang mana lebih menekankan di dalam gereja itu generasi kita? Sepuluhan dan itu persembahan. Kalau di Manado itu persembahan itu 2 kali, kadang-kadang 3-4 kali setiap kebaktian. Dan itu orang keluar cari dana untuk bikin pastori, untuk bikin yaitu gedung gereja. Okay? So itu jadi kita harus ada gedung, dan karena perlu ada gedung untuk jadi pendeta, untuk jadi gereja, maksudnya kita harus cari orang. Cari orang kenapa? Karena kita perlu uang untuk dapat gedung. So kita cari orang supaya bisa dapat uang, supaya bisa dapat gedung, supaya kita bisa jadi pendeta. So ini satu masalah besar. Tapi Yesus berkata kita harus ingat itu orang miskin. Itu lebih banyak harus dari itu uang dari kita harus kepada orang miskin daripada ke gereja. Itu kalau gereja itu ada sistem yang baik, diakonia kasih kepada orang miskin, ya itu pas. Tapi itu kebanyakan ke itu gedung dan kepada AC, kepada itu yang enak-enak. Ya ini satu masalah besar. Karena kita ada AC tapi orang tidak ada makanan, itu masalah. So kita harus berpikir itu sesuai, tidak berpikir sesuai dengan Injil kemakmuran. Kita harus dapat berkat. Karena kita adalah anak Tuhan. Kita harus dapat yang paling baik. No, itu anak Tuhan bagaimana? Kita lihat di itu Roma 8. Roma 8 ayat mungkin 32. Saya lihat. Ya, 32. Ia
yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dia? Ini berkata, itu Yesus walaupun dia berdoa supaya tidak akan mati, tapi dia menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Itu Allah mengasihi kita terlalu banyak, dan karena itu dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi dia biar jadi itu korban untuk kita. Supaya kita bisa dapat segalanya di dalam Yesus Kristus. Itu semua berkat rohani di dalam Yesus Kristus, berkata di Efesus 1 pasal 3. Tapi sekarang kita jadi Tuhan, bagaimana? Allah terhadap kita bagaimana? Sama dengan Yesus Kristus. Sekarang dia masih mengasihi dunia yang hilang terlalu besar. Itu begitu besar. Dia tidak bisa menyayangkan kita supaya kita bisa nyaman dan mereka hilang dan binasa. Maksudnya kita akan menderita juga. Kita akan itu dapat sengsara juga. Karena kita mau lakukan sama seperti anak Allah. Dan anak Allah selalu dapat penderitaan untuk menyelamatkan orang lain. So kita harus berpikir, kalau jadi anak Allah tidak maksudnya kita dapat banyak duit. Itu maksudnya kita akan dapat banyak sengsara. Itu banyak itu masalah. Karena itu tujuan Tuhan jelas sekali untuk menyelamatkan orang yang hilang. Dan dia akan korbankan kita untuk keselamatan mereka. Kita harus berpikir beda. Itu Injil kemakmuran, itu ada banyak masalah dan itu bisa godain banyak orang. Yang ketiga, itu Injil palsu. Itu disebut free grace atau itu anugerah bebas. Dan mereka berkata, karena Yesus Kristus sudah mati untuk dosa kita, sudah dapat segala murka Allah di atas dirinya sendiri waktu dia mati di salib. Sekarang itu Allah sudah puas dan dia tidak ada hukum lagi. Dan kalau kita taat atau tidak taat perintahnya, itu tidak penting. Paling penting kita hanya percaya saja. Kalau percaya, kalau kita itu dari mereka, saya kemarin berkata tentang itu Joseph Prince di Singapura, tapi ada banyak nama yang mereka khotbah Injil palsu ini, dan mereka akan berkata, jangan kalau berdosa, jangan mengakui dosamu, karena kalau mengakui dosamu terhadap Allah dan minta maaf, maksudnya tidak percaya kepada salib. Karena kalau dosa hari ini dan minta maaf kepada Tuhan, maksudnya tidak percaya dosamu sudah diampuni waktu Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Dan karena itu mereka akan berkata, walaupun hidup bagaimana. Juga itu kalau balik dan tidak percaya Yesus lagi, itu sudah selesai. Karena satu kali selamat, selalu selamat. Kalau percaya satu kali, itu utang sudah habis. Dan kalau hidup di dalam dosa, hidup di dalam tidak kepercayaan, itu jadi orang satanis dan menyembah setan, masih akan ke surga. Karena dosamu sudah dihakimi di dalam Yesus Kristus. Dan ini sudah jadi satu sekte yang besar di Amerika, tapi juga di Indonesia. Tapi itu kadang-kadang itu hanya campur dengan gereja yang biasa, dan itu sesat yang masuk dan banyak orang menerima. Walaupun mereka tidak tahu doktrin-doktrin, tapi mereka menerima itu intinya. Dan mereka percaya, oh itu karena Martin Luther yang suka banyak orang dibunuh, ya Martin Luther itu yang pembunuh. Dia oh itu hanya percaya saja. Oke, dan orang akan berpikir, ya itu betul, hanya percaya. Tapi ini salah. Oke, kenapa orang akan menerima Injil palsu begitu? Kenapa itu jadi populer sekarang? Tapi itu tidak hanya jadi populer sekarang, itu dari awal itu populer. Itu karena itu Paulus harus tulis
Kalau orang hidup di dalam dosa, mereka tidak akan dapat warisan surga. Itu harus jelas. Kalau mereka hidup sesuai dengan keinginan daging, mereka akan binasa. Kenapa? Karena banyak orang waktu itu di surat Yakobus dia berkata, itu jangan berkata saya ada iman, tapi tidak ada perbuatan. Karena kita bisa lihat itu iman orang melalui perbuatan mereka. Oke, itu kalian tidur tadi malam? Itu ada yang ngantuk ya. Oke, kita harus tahu itu Injil palsu. Banyak orang akan menerima itu atau sudah ada pikiran begitu. Yang itu yang 1, 2, 3. Kita lihat. Ada satu lagi, itu Injil Hillsong. Injil Hillsong itu campur dengan free grace, itu anugerah bebas. Tapi itu lebih fokus kepada marketing. How do you say marketing? Commercial. Itu kalau ada lampu-lampu bagus, kalau ada musik-musik yang hebat, kalau ada alat musik yang profesional dan itu yang singers ya sudah suara yang enak sekali. Dan itu banyak nyamanan, itu orang akan datang ke gereja dan mereka akan dapat pengaruh dan mereka akan diselamat dan ikuti Yesus. Maksudnya mereka tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus dan percaya kepada kuasa firman Tuhan, tapi mereka berpikir orang bisa jadi Kristen melalui itu marketing saja. Kita bisa lihat kalau itu satu mega church, itu gereja besar sekali. Itu gereja kalau mereka sudah ada itu alat musik lengkap dan itu semua sistem-sistem bagus dan kelihatan yang bagus, pasti banyak orang akan datang. Dan mereka akan berpikir, wah itu karena hebat. Itu minggu kemarin, hari Minggu pagi saya ke satu gereja yang terkenal di Manado. Dan wah saya hampir mau nangis terus. Karena itu semua profesional sekali. Dan banyak orang datang. Ada lima kali kebaktian setiap hari Minggu. Tapi itu kosong. Itu sia-sia. Nggak ada apa saja di dalam. Tapi banyak orang datang. Dan dengar khotbah tentang bagaimana perbaiki diri. Bagaimana jadi sukses. Jadi bagaimana bisa jadi lebih baik di dalam kehidupan, di dalam itu keluarga dan di dalam bisnisnya. Itu tidak itu bersandar pada Roh Kudus dan terpada itu firman Tuhan, tapi bersandar kepada commercial, profesionalisme atau terhadap itu marketing. Itu mereka selalu ada banyak di YouTube, bisa ada klip-klip ini supaya orang bisa lihat dan berpikir hebat. Itu how do you say advertising? Iklan untuk gereja adalah apa? Iklan untuk gereja adalah apa? Di Facebook atau di YouTube atau yang mana paling bagus? Iklan. Itu sudah aneh kalau berpikir itu gereja ada iklan. Itu seperti, bisnis saya lebih hebat dari bisnis itu. Itu gereja saya lebih hebat dari bisnis itu, dari gereja itu. Itu kompetisi karena itu bisnis. Oke, so kenapa ada iklan? Iklan untuk gereja adalah khotbah Injil di luar gereja. Itu memberitakan firman Tuhan. Kalau orang merespon kepada Injil dan mereka bertobat dan percaya, kita memuridkan mereka. Kalau mereka mau dimuridkan, itu paling bagus dimuridkan di dalam gereja. Itu tidak tapi kalau mungkin orang diselamat melalui kita khotbah Injil, tapi kita di tempat jauh dari gereja kita, datang ke gereja saya. Kenapa? Cari gereja di sana yang bisa memuridkan mereka. Ini bukan satu kompetisi, bukan satu bisnis. So kita bagaimana iklan? Itu iklan kita hanya ada satu produk saja. Itu Yesus Kristus.
Dan kita memberitakan tentang Yesus Kristus. Supaya mereka bisa percaya dan tunduk kepada Dia. Dan kalau kita lakukan begitu, kalau orang diselamat, kita follow up, kita bantu mereka dimuridkan di dalam Yesus Kristus. Tapi kalau itu ada iklan, ini kalau kita hanya bersandar kepada iklan-iklan untuk bikin gereja, maksudnya itu bukan gereja. Bisa mengerti ya? Karena itu bersandar bukan di atas firman Tuhan, di atas kuasa Roh Kudus, tapi di atas pikiran dan pintaran manusia. Dan itu pengaruh dari manusia saja. So itu yang mega church, itu Injil Hillsong, itu jadi satu sistem. Itu supaya banyak orang datang, tapi datang kepada apa? Datang kepada kenyamanan. Oke, dan yang akhir itu Injil yang palsu itu moralitas. Itu Injil jadi lebih baik, jadi lebih kudus, jadi lebih hebat, jadi lebih rohani. Maksudnya itu orang seperti ini selalu akan berkata bertobat. Dan kalau orang bertobat dan mereka datang ke gereja, dan kalau tanya mereka, kamu pasti yakin ada keselamatan? Yakin. Kenapa yakin? Karena saya sudah bertobat. Karena saya sudah lakukan lebih baik. Kemarin saya rokok ganja, sekarang saya sudah berhenti. Saya sudah selamat. Itu orang berpikir mereka seorang Kristen hanya karena mereka berubah moralnya. Mereka berubah perbuatannya. Tapi mereka belum mengenal dengan Yesus. Mereka hanya takut dan berubah. Dan berubah itu kebiasaan mereka. Dan karena itu mereka rasa oke, saya sudah oke sama Tuhan. Dan kalau kita bisa lihat itu buah dari Injil seperti ini ada dua. Satu, orang jadi sombong. Karena ini banyak orang yang khotbah di jalanan. Dan itu komunitas, itu khotbah jalanan jadi sombong. Karena mereka tidak tahu Injil, mereka hanya tahu bertobat. Mereka bertobat, tapi mereka tidak tahu bagaimana diselamat di dalam nama Yesus. Mereka berpikir kalau saya bertobat jadi lebih baik, maksudnya saya sudah selamat. Itu moral saja. Itu hanya itu bersandar kepada itu kemampuan mereka sendiri untuk keputusan untuk jadi lebih baik. Dan karena itu mereka jadi sombong, dan karena itu banyak komunitas itu penginjilan jalanan itu terpisah terus. Karena setiap orang sombong mau jadi pemimpin dan pisah lagi. Itu karena mereka tidak tahu sesuai dengan Injil, mereka tidak mengerti Injil sejati. Mereka hanya tahu itu satu bagian. Memang kita harus bertobat, memang kita harus kehidupan harus berubah. Tapi kalau hanya itu Injil kita, itu maksudnya orang akan jadi sombong. Kalau mereka lakukan baik dan bisa menipu diri dan tidak lihat terlalu dalam di dalam hati mereka berpikir saya baik sekarang. Tapi mereka tidak lihat, tapi penuh dengan dosa karena kesombongan mereka itu keluar dari itu di mana saja itu selalu ada. Itu mereka tidak jadi lebih baik, mereka hanya berubah, itu menggantikan dosa mereka. Sebelumnya mereka preman, sekarang mereka itu pendeta sombong. Tapi masih sama, masih itu perlu keselamatan. Tapi buah yang kedua untuk Injil palsu ini adalah itu orang akan jadi keputus asa. Ini orang yang mungkin lebih lemah atau lebih jujur dan lihat di dalam dirinya masih ada yang kotor, masih tidak ada yang sempurna dan suci sekali di dalam hati, atau mereka masih ada kebiasaan yang mereka lakukan, tapi mereka akan selalu, kalau tanya mereka sudah di dalam gereja, mereka sudah berubah banyak hal di dalam kehidupan mereka, tapi tanya mereka, oke, kalau sekarang mati, akan ke surga atau ke neraka?
Saya berharap ke surga. Dan saya berjuang untuk jadi lebih baik, tapi ya masih kurang. Tapi saya berharap saya masih ada waktu untuk berubah. Mereka keputus asa. Karena mereka juga itu bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Tapi mereka jujur dan lihat jelas mereka tidak mampu. Kalau mereka menipu diri, mereka berkata, saya mampu, saya sudah sip. Tapi kalau mereka jujur, mereka lihat masih bergumul di dalam hati saya. Masih bergumul, saya masih berjuang dengan kuasa dosa. Saya masih berjuang. Dan mereka akan rasa, ya karena itu saya tidak yakin saya akan ke surga. Karena itu Injil palsu. Mereka hanya bersandar terhadap itu kebaikan mereka diri sendiri. Atau perubahan atau pertobatan. Mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus ada keselamatan mereka. Mereka percaya kepada pertobatan. Pertobatan adalah keselamatan mereka. So ini bahaya sekali untuk ya orang yang sudah lihat gereja sudah itu terlalu bebas. Lihat terlalu bebas, dan karena itu kita lihat ekstrim itu dan kita terbalik dan jadi ekstrim yang lain. Bertobat. Jadi lebih bagus, kudus. Tapi nggak ada keselamatan, nggak ada anugerah yang penuh. So, sampai sekarang ini dari 5 Injil palsu ini, itu ada pertanyaan atau tambahan? Karena ini penting kita mengerti. Seperti itu yang Injil Hillsong. Itu yang marketing, yang komersial, yang profesional seperti itu, mega church, yang itu gereja-gereja besar, itu sistem begitu. Itu juga campur itu anugerah bebas, itu juga campur itu Injil kemakmuran, itu campurnya. So itu kita bisa lihat itu banyak orang yang jadi pertobatan adalah yang paling penting. Mereka juga masuk di dalam itu akar Ibrani. Karena mereka mau bertobat dan jadi lebih kudus. Dan mereka lihat itu hukum Taurat dan mereka mau lakukan. So itu campur. Itu tidak maksudnya setiap gereja yang seperti ini hanya seperti itu. Tapi itu bisa campur di dalam pikiran kita juga. Itu bisa campurkan. So kita ada pertanyaan atau tambahan tentang ini? Semua atau satu-satunya? Siap. Ya. Mengenai Injil kemakmuran. Ya. Mungkin saya bisa kasih pandangan untuk kami mengenai Injil kemakmuran. Ya, karena seringkali kan orang berpatokan bahwa seorang hamba Tuhan, tadi saya sampaikan bahwa mereka harus membuat gereja terus dengan kemewahan, terus jemaat-jemaat harus jemaat yang profesional lah, yang punya bisnis dan segala macam. Ya kira-kira kita sebagai pelayang ini, ketika Tuhan blessing kita dengan cara seperti begitu, apakah berkat itu kita salurkan atau kita donasi kepada orang-orang yang susah, atau kita membuat keindahan seperti yang tadi saya sampaikan itu. Iya. Saya memang melihat ketika orang melayani itu, Tuhan berkati mereka dengan berkat, tapi ya yang salah gunakan ini yang saya sampaikan, yang memang salah gunakan ini yang itu menjadi satu tolak ukur juga untuk kami studi begitu. Nah, jadi macam seperti Hillsong, ya Planet Vegas, saya lihat mereka punya penampilan. Saya di Papua Nugini tinggal 2 tahun gitu kan. Planet Vegas kan mereka tinggal dengan kami di ministry. Ya, terus mereka tinggal selama 1 minggu di Papua Nugini, mereka konser. Tapi style mereka itu beda dengan kita punya style. Itu memang style bebas, ada
ada pasang anting-anting di telinga, ada macam seperti ya pokoknya kehendak bebas begitu. Itu menjadi satu penilaian yang dilakukan untuk saya, kenapa sampai besar. Kita melayani tapi masih ada hal-hal seperti begini gitu. Ya, sementara ada juga yang kita melayani tapi kita harus rapi, berdiri, ya mungkin jas, kasih, ada yang biasa. Bagaimana? Saya mungkin bisa kasih satu pandangan begitu. Ya, menyangkut yang tadi saya sampaikan mengenai kemakmuran ini, salah gunakan berkat Tuhan dengan penampilan. Ya, ketika kita leader begitu, kita song leader dari penampilan kita. Begitu. Seperti begitu saya. So itu pendapat ya. Ya, pendapat. Ya, betul. So, oke, ada lain? Itu ada pertanyaan atau pendapat tentang hal ini? Ada? Mau tambahan? Dari saya, seperti tadi yang Pastor Bapak jelaskan, seperti Pastor temukan kemarin di Manado, ya, di gereja itu ada lampu-lampu dengan alat musik yang lengkap, dengan pemain musik yang lengkap, yang punya kualitas bermain yang sangat bagus. Yang hari ini kami temui bahwa mungkin gereja sudah mengikuti sama hari ini. Artinya untuk menarik generasi muda datang kepada Tuhan harus dengan bagaimana gaya mereka hari ini dengan sama hari ini. Karena kalau kita melihat hari ini generasi muda ini, mereka lebih mencintai musik-musik dunia daripada datang kepada Tuhan, ya, daripada beribadah. Jadi mungkin gereja mengubah maksudnya dengan gaya mereka, tapi musiknya rohani apa begitu. Tapi mungkin share bisa kasih pandangan kepada kita biar waktu kita turun berjumpa dengan mereka, apa pesan yang kita bisa sampaikan sehingga bisa bawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, so ini ya itu untuk satu itu berkata itu generasi ini beda dengan generasi itu sudah salah. Itu generasi baru sama dengan generasi yang lama. Budaya sedikit beda tapi masalah masih sama. Mereka di dalam dosa. Mereka perlu keselamatan, mereka perlu satu hidup yang baru, itu masih sama. Dan hanya Injil, hanya itu kuasa Roh Kudus bisa membebaskan mereka. Itu musik lengkap dan keren dan itu modern, itu tidak bisa bantu mereka satu kali pun. Satu sedikit pun nggak bisa bantu mereka. Itu hanya bisa menipu mereka. Karena mereka bisa berasa, oh waktu saya datang ke sini dan nyanyi dan lampu-lampu ini keren sekali, saya ada perasaan, tapi belum dapat keselamatan, hanya ada emosi saja. Itu satu hal untuk menipu orang, berpikir mereka di dalam gereja. Dan kita berpikir, oh itu untuk menjangkau jiwa ini beda di sekarang daripada itu generasi yang lain. Itu hanya ada firman Tuhan. Itu Injil, itu kuasa untuk keselamatan. Dan hanya Roh Kudus bisa mengaplikasi kebenaran firman Tuhan kepada orang. Dan hanya itu bisa lakukan melalui orang memberitakan Injil. Dengan otoritas, dengan kuasa, dengan Roh Kudus. Hanya melalui itu orang bisa diselamatkan. Itu kita hanya berpikir dengan sistem dunia ini. Tapi sekarang banyak orang tidak mau ke gereja. Maksudnya kita harus cari mereka mau apa di dalam gereja. Kasih mereka mau musik begini. Mereka mau lampu-lampu begini. Oke, kalau kita lakukan begitu mereka akan datang. Tapi tidak datang untuk Tuhan. Mereka hanya datang untuk hal-hal yang itu. Dan kita juga itu jadi orang jahat. Kenapa? Karena kita tidak kasih mereka yang mereka perlu, tapi mereka yang mau. Mereka mau ini, kasih itu. Itu seperti kita bukan gembala lagi, itu sudah jadi serigala. Karena kita itu pakai, tadi saya itu kalau mau tangkap satu binatang, kasih sedikit makanan dulu supaya mereka akan datang dan ambil dan kita bisa tangkap mereka. Ini sama. Mereka suka apa? Mereka suka lampu, oke, kasih lampu supaya mereka datang. Sudah jadi jemaat kita. Wah, ini bahaya banget.
itu serigala lakukan begitu. Tidak maksudnya, dan saya mau tidak terlalu ekstrim, tidak maksudnya orang baik tidak digodain untuk lakukan cara begitu. Itu juga banyak orang digodain karena itu sudah sistem, sudah budaya, itu sudah jadi pikiran yang sekarang zaman ini, dan orang mau ada hati untuk melayani Tuhan, dan mereka mau menjangkau jiwa, menjangkau itu orang muda, dan mereka berpikir, oh bagaimana saya ada hati untuk mereka. Tapi mereka baca buku, mereka dengar dari banyak orang lain, dan mereka pikir, oh harus ada lampu, harus ada alat lengkap, harus cari itu musik yang profesional. Dan kita, oke, kalau itu caranya kita lakukan. So mereka ada hati yang bagus, tapi mereka pilih cara yang duniawi. Mereka ada tujuan untuk menjangkau jiwa, tapi sebenarnya mereka miring dan itu pakai itu hal yang duniawi untuk lakukan kerja Tuhan. So kita harus itu hati-hati, karena itu tidak maksudnya setiap gereja besar salah, itu tidak maksudnya setiap gereja yang ada musik lengkap atau lampu-lampu salah, itu tidak maksudnya mereka semua sesat dan jahat sekali, tapi itu sudah miring, sudah mengikuti cara dunia untuk lakukan itu pekerjaan Tuhan. So kita harus hati-hati dan berkata itu. Kita harus sederhana. Itu bagaimana gereja mula-mula, bagaimana mereka menjangkau jiwa, dan membangun gereja. Bagaimana? Mereka ada lampu, belum ada listrik. mereka nggak ada AC, mereka ada gedung. Itu mereka berkumpul di dalam rumah-rumah. Tidak pakai semua uang mereka untuk gedung yang istimewa. Mereka pakai uang untuk orang miskin. So, mereka lakukan apa untuk dapat jiwa dan membangun gereja? Memberikan firman Tuhan. Di luar gereja, di luar gedung gereja, mereka itu menginjili orang. Dan melalui itu kalau orang, ini satu masalah, itu gereja, harus di dalam gereja, itu semua orang sudah bertobat, percaya, dibaptis, mereka sungguh-sungguh sama Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Tapi sekarang, itu kebanyakan orang datang ke gereja belum jadi Kristen. Dan karena itu kita berpikir, bagaimana bantu orang menjadi Kristen, itu mereka datang ke gereja. Dan di gereja kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Tapi ini salah. Gereja itu, waktu gereja berkumpul bersama, itu tidak untuk penginjilan. Itu tidak untuk menjangkau jiwa. Kenapa? Karena gereja harus kudus. Makan perjamuan kudus harus hidup kudus. Kalau mereka tidak hidup kudus, diusir dari gereja dan tidak bisa makan perjamuan kudus. Itu gereja harus itu orang yang kudus berkumpul dan membangun, saling membangun. Tapi sekarang itu gereja sudah terbuka. Kalau sudah bertobat, belum bertobat, silakan datang. Sudah campur. Ragi sudah masuk. Dan karena itu orang selalu berpikir untuk menginjili orang itu paling bagus di gereja. Sebenarnya penginjilan untuk di luar gereja. Itu pemuridan untuk di dalam gereja. Tapi sekarang banyak orang datang ke gereja dan orang juga akan berpikir, oh ya gereja untuk pemuridan. Dan mereka lakukan pemuridan. Tapi mereka memuridkan orang yang belum diselamat. Mereka bicara sesuai waktu banyak pendeta bicara kepada banyak orang. Saya dengar satu orang, dia di internet, di YouTube, dia ada 1 juta orang berikut. Dan dia ada gereja besar di Indonesia. Dan dia berkata kepada gerejanya, dan itu dia juga lihat dan ada video. Dan dia berkata, kita semua itu akan ke surga kan? Kita semua sudah diselamatkan. Bagaimana orang bisa bicara begitu? Bagaimana orang bisa bicara begitu?
Karena itu menipu orang yang di gereja dia dan yang dengar dia, mereka pikir, oh itu pendeta berkata saya akan ke surga. Bagaimana bisa tahu akan ke surga? Ya, it's a problem. So mereka bicara kepada gereja seperti itu gereja, tapi itu bukan gereja. Kebanyakan orang di sana bukan di dalam gereja, mereka di dalam gedung, tapi belum di dalam Kristus. So, mereka menipu orang dan memuridkan orang yang belum jadi murid Yesus. So, ini satu masalah besar. So, kita harus hati-hati. Jangan pakai cara dunia untuk bikin gereja, untuk membangun gereja. Tidak pakai itu cara dunia untuk menyelamatkan jiwa. Itu hanya firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus melalui orang memberitakan Injil bisa menyelamatkan jiwa. Kalau mereka sudah bertobat dan mau ikuti Yesus, baik mereka masuk di dalam gereja dan dimuridkan. Kalau tidak, silakan tidak datang ke gereja kita. Gereja kami tidak untuk orang yang tidak percaya, tidak bertobat, tidak hidup kudus. Itu untuk orang di dalam Kristus. Kalau mau datang ke dalam Kristus, silakan bertobat, percaya, dan kita akan menerimamu sebagai jemaat gereja. Tapi kalau belum, ya silakan di luar aja. Tinggal di dosa aja. Jangan menipu diri dan berpikir kamu seorang Kristen. So, itu satu masalah. Itu gereja sudah jadi terbuka. Kalau ada perjamuan kudus, siapa bisa makan? Di dalam Alkitab. Hanya orang yang hidup sesuai dengan kehidupan Yesus Kristus. Orang yang tidak hidup sesuai tidak bisa. Tapi sekarang kalau kita ada perjamuan kudus, semua makan. Termasuk anak-anak yang belum dibaptis juga. Ya semua makan. Itu preman makan, itu ya PSK makan, itu yang semua makan ya. Tapi sebenarnya itu di Alkitab di 1 Korintus, itu pasal 5, itu dia berkata orang sudah berdosa. Dan Paulus berkata mengusir dia dari gereja. Tidak makan bersama dia. Yesus di Matius 18 berkata, itu kalau mereka tidak, kalau menegur orang yang berdosa, kalau mereka tidak menerima, itu mengusir mereka dan tidak makan bersama mereka. Itu karena mereka akan menipu diri dan berpikir, oh itu gereja menerima saya, pasti itu Tuhan juga menerima saya. Tidak, kalau hidup di dalam dosa akan dapat itu murka Allah di atasmu. Kalau makan perjamuan kudus, kasih perjamuan kudus kepada orang yang semua orang tahu mereka hidup di dalam dosa, itu seperti itu membunuh jiwa mereka. Karena mereka akan, saya makan perjamuan kudus, ya gereja menerima saya, itu pendeta berkata saya akan ke surga, tapi sebenarnya mereka akan ke neraka, mereka masih anak iblis. Dan pendeta juga tahu mereka pemabuk. Pendeta juga tahu mereka pukul istri. Pendeta juga tahu, tapi dia perlu gedung. Dan kalau mau gedung, harus ada orang. Karena perlu uang. Itu ada banyak masalah. So, kita harus hati-hati. Tapi sebelum kita berhenti di sini, untuk topik ini, saya mau itu kasih seimbang. Karena itu gereja, saya senang sekali waktu saya dengar itu pendeta di gereja ini ke Filipina untuk belajar bagaimana itu khotbah di jalanan. Itu kurang bisa lihat itu. Kurang sekali. Karena itu terlalu nyaman di dalam gereja. Terlalu nyaman jadi gembala. Tapi kalau kita mau jangkau jiwa harus di luar juga. Karena gereja perlu orang khotbah di luar itu tembok gereja. Tapi orang yang khotbah di luar, orang yang lakukan penginjilan jalanan, mereka perlu gereja. Tidak hanya perlu komunitas. Tidak hanya perlu, mereka perlu gereja. Tapi karena sekarang gereja itu ada satu fokus, dan itu penginjilan jalanan ada fokus yang lain, mereka selalu itu bertengkar. Mereka tidak bisa hidup bersama. Karena harusnya itu gereja mengutus orang itu penginjilan jalanan. Supaya orang bisa dijangkau dan datang kepada gereja. Tapi sekarang itu banyak orang penginjilan jalanan. Mereka juga sombong, tidak mau tunduk kepada gereja dan penatua. Karena mereka lebih berani.
Itu pendeta tidak berani, saya berani. Wah, dia hanya di sini nyaman saja. Dan karena kesombongan itu gereja juga hilang. Itu banyak orang bisa membantu gereja karena kesombongan itu orang itu. So kita harus rendah hati dan harus di dalam gereja bantu gereja ada hati untuk menjangkau jiwa. Tapi kita harus menundukkan diri kepada pemimpin di dalam gereja. Okay. Nah itu maksudnya di dalam itu pemimpin di dalam gereja tidak maksudnya mereka harus ada itu sinode berkata gereja ini, tapi ada pemimpin, ada penatua, ada orang yang itu ada perjamuan kudus bersama dan mereka berkumpul, mereka ada accountabilitas dengan yang lain. Itu maksudnya gereja. Itu mungkin disebut komunitas, mungkin disebut gereja, apa saja, tapi mereka ada pemimpin, penatua, mereka itu sebagai hidup sebagai gereja. Oke, so kita terus mau ke topik sedikit lain. Itu Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Silakan baca kalau sedapat. Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, so ini ada dua hal. Dua hal yang mana? Dua perintah kita harus kasih tahu orang lakukan dua hal. Apa itu? Bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Bertobat terhadap Allah, dia ada otoritas, dia adalah Bapanya, kita tunduk kepada Allah, balik kepada Allah. Banyak orang akan berkata mereka balik kepada Allah, tapi itu tidak cukup. Harus berbalik kepada Allah melalui beriman terhadap Yesus Kristus, pada Yesus Kristus. Oke, so dua-duanya, bertobat dan percaya. Saya mau bahas tentang satu hal yang praktek dulu sebelum kita terus mau mengerti kenapa pertobatan dan kepercayaan yang paling penting. Tapi kenapa waktu seperti tadi malam waktu saya memberikan firman Tuhan, saya bisa begini. Saya bisa dari Alkitab dengan jelas sekali berkata sama dengan Yesus Kristus. Dia berkata siapa percaya dan dibaptis akan diselamat. Itu jelas. Saya bisa dari Alkitab berkata harus baptis selam. Saya bisa dari Alkitab berkata itu jelas sekali harus itu baptis setelah bertobat dan percaya, tidak sebelumnya waktu anak-anak. Ini semua saya bisa berkata itu seperti Paulus, itu Ananias berkata kepada Paulus, kenapa tunggu? Berdirilah dan dibaptis dan menyucikan dosamu. Memanggil Tuhan. So, itu penting sekali. Dibaptis. Kenapa tadi malam waktu saya khotbah saya berkata saya tidak peduli percik atau selam, baptis atau tidak. Kenapa saya bilang begitu? Kalau itu penting sekali dan saya tahu dari firman Tuhan itu penting sekali. Bagaimana saya bisa berkata itu tidak penting waktu khotbah di luar? Kenapa? Ya. Tebak. Karena banyak yang sudah baptis tapi mereka kembali ke kehidupan lama. Ya itu betul karena banyak, tapi banyak belum dibaptis tapi berpikir mereka sudah dibaptis karena waktu mereka anak kecil mereka dimandiin dan mereka berpikir mereka dibaptis. Tapi tidak, saya juga bisa, kenapa tidak melawan tradisi itu? Karena itu tidak alkitabiah, itu tidak betul dan baptisan itu penting. Itu Petrus berkata, kita harus lakukan apa? Petrus jalan. Itu bertobatlah dan dibaptis untuk pengampunan dosa. So kenapa kalau itu penting begitu, kenapa saya tidak bicara begitu? Karena walaupun itu penting, itu tidak paling penting.
Tidak paling penting. Karena kita tahu itu kalau seperti orang Daniel. Daniel dia orang benar atau orang pendosa? Benar. Itu Tuhan juga berkata dia orang benar. Tapi dia tidak taat kepada Taurat. Karena dia tidak kasih persembahan di Yerusalem. Dia tidak ke bait Allah. Dia tidak lakukan banyak hal. Dia tidak setiap tahun ke Yerusalem untuk lakukan Paskah. Dia tidak taat. Tapi Allah berkata dia orang benar. Kenapa? Karena memang di dalam Taurat harus lakukan. Tapi di situasinya dia tidak bisa. Dia di Babylon. Gak bisa ke Yerusalem. Oke? Dan kita juga bisa lihat banyak orang, mereka berpikir waktu mereka baptis sebagai anak kecil itu sesuai dengan Alkitab. Dan kalau mereka baptis Islam dan baptis setelah bertobat dan percaya, itu akan seperti lakukan hal yang dosa. Mereka akan rasa itu tidak baik. Baptis 2 kali tidak baik. Saya sudah baptis waktu saya kecil. Itu sesat. Dan di dalam hati nurani mereka akan takut untuk lakukan itu. So kalau kita, dan itu tidak hanya orang akan takut, tapi juga orang akan bertengkar. Tidak, itu begini, begitu. Dan walaupun itu penting dan kita itu ada waktu untuk mendebat itu dan mengajar itu tidak waktu untuk orang akan lupakan yang paling penting kalau kita fokus kepada hal yang penting saja. Seperti waktu saya pernah di Jayapura dan saya ikut dengan saya lupa itu orang, itu pendeta GPDI, dan saya dengan dia ke satu tempat untuk menginjili orang, untuk penginjilan. Dan saya lagi bicara kepada 3 remaja itu berdiri di sana dan saya menegur mereka dan itu menginjili mereka. Dan satu jatuh. Karena 3-3-nya mabuk. Satu jatuh. Dan mamanya datang lari dan dia marah dan berteriak kepada saya, kenapa di sini bicara itu baptis Islam, harus baptis dari bayi itu, dan itu dia mulai teriak terus. Dan itu pendeta GPDI berkata, enggak, itu harus baptis Islam setelah bertobat, itu hanya tradisi, dan mereka bertengkar-tengkar. Dan saya karena suara saya keras, lebih keras lagi, saya berkata, kalian dua-duanya salah sekali. Di sini ada 3 orang pemabuk, itu remaja akan ke neraka dan kalian berdebat tentang baptisan. Itu kenapa begitu? Mereka harus bertobat dan percaya kepada Yesus, setelah itu bisa berdebat tentang baptisan. So, walaupun itu baptisan penting sekali, tapi itu tidak paling penting. Dan kalau kita bicara tentang baptisan, banyak orang sudah tutup dan nggak bisa dengar Injil. So, memang ya kita harus itu ya lihat orang tidak tahu. Mereka bingung, ada banyak tradisi, ada banyak masalah dan kita tidak mau bertengkar tentang hal itu. Kita bisa biar orang, kalau mereka mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan, biar Tuhan bisa, itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul itu Cornelius. Cornelius itu dia dibaptis dulu atau diselamat dulu? Selamat dulu, dapat Roh Kudus. Pasti maksudnya sudah dapat pengampunan dosa. Kenapa Tuhan lakukan beda dengan dia memerintahkan kepada kita? Kenapa lakukan beda? Karena itu orang Yahudi berpikir orang bukan Yahudi tidak bisa jadi Kristen. Mereka takut kalau mau membaptis mereka karena mereka bukan orang Yahudi. Belum disunat, belum jadi Yahudi. Kita bisa atau tidak boleh itu membaptis mereka. Karena pikiran mereka dan tradisi mereka ada kurangan. Itu Allah lakukan di luar itu standarnya. Dan dia menyelamatkan orang dulu supaya mereka lihat sudah diselamatkan harus membaptiskan mereka. Maksudnya Allah bisa menyelamatkan orang di luar standar dia yang di dalam Alkitab.
Tapi kita harus waktu orang bertobat, kita harus bicara dengan jelas apa tentang baptisan. Itu standar untuk kita, tapi tidak standar untuk Tuhan. Dia pilih baptisan untuk itu satu upacara untuk datang menjadi Kristen. Oke, ya itu betul. Tapi dia bisa lakukan di luar itu. Dan kita bisa lihat di situasi di Papua atau Manado, itu kalau orang GPD dan di sini apa GKI atau apa? GKI. Wah, kalau bicara sedikit sekali baptisan selam. Ya, amin. Wah, itu sesat itu. Sudah nggak ada bisa orang bisa dengar Injil lagi. So karena itu kita juga itu sama seperti Allah, kita mau itu rendahkan hati dan tunduk kepada pikiran orang lain di hal yang penting, tapi tidak yang paling penting. Supaya kita bisa fokus kepada yang paling utama dulu. Setelah itu kita bisa itu membantu orang. Dan waktu orang sudah bertobat dan percaya, dan kita berkata ini, Alkitab berkata begini, mungkin mereka masih takut. Hati nurani berpikir, kalau saya membaptis selam itu seperti dosa. Jadi mereka juga bergumul, karena orang tua akan marah. Tapi mereka juga mungkin berpikir, ya itu seperti jelas di Alkitab, tapi itu juga berkata baik bisa dibaptiskan. Dan mereka akan bingung. Kita harus pelan-pelan dengan orang dan sabar dengan pikiran orang. Kita bisa jelas dengan standarnya, tapi kita nggak bisa paksa orang. Harus biar mereka itu belajar dulu. Waktu saya diselamatkan, saya diselamat dan pasti bertobat dapat Roh Kudus itu pastinya. Tapi itu tidak sampai 6 bulan setelah itu saya dibaptis. Kenapa? Karena waktu saya diselamatkan, itu oma saya berkata, dia di telepon berkata harus dibaptis. Saya berkata tidak boleh. Saya sudah dibaptis Roh Kudus. Saya tidak mau jadi satu orang agamawi saja. Dan saya di dalam hati nurani berpikir, kalau saya dibaptis dalam air itu seperti dosa. Karena itu bukan hubungan lagi, itu hanya agama saja. Sampai sudah 6 bulan saya sudah lebih dewasa, lebih mengerti, dan waktu ada kesempatan untuk dibaptis saya sudah mau. Tapi waktu baru datang itu karena banyak tradisi dan banyak itu berdebat tentang hal ini untuk 2000 tahun, ini sudah susah. So untuk kebantuan orang, ini dengan prinsip itu Paulus berkata yaitu tadi di 1 Yohanes 9. Itu kalau dengan orang Yahudi, yaitu kita lakukan sesuai dengan hati nurani mereka. Kalau kita dengan orang bukan Yahudi, kita lakukan sesuai dengan hati nurani mereka. So, kita harus bantu orang. Tapi kita balik kepada ini. Itu bertobat terhadap Allah dan itu beriman pada Yesus Kristus. Kenapa 2 hal ini yang paling utama untuk diselamatkan? Karena pasti kita tahu itu pencuri di sebelah Yesus mati di salib tidak dibaptis, tapi dia pasti ke surga. Itu di Yohanes 3. Tidak perlu ke sana, tapi di Yohanes 3 Yesus dan murid-muridnya membaptiskan orang. Maksudnya di Injil waktu Yesus di dunia dia sudah membaptiskan muridnya. Tapi kita lihat sering kali itu orang akan datang kepada Yesus dan dia akan melihat iman mereka dan berkata dosamu sudah diampuni sebelum mereka dibaptis. So kita bisa lihat Allah bisa lakukan di luar baptisan. Tapi kita tidak bisa lihat di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu orang diselamatkan tanpa bertobat dan percaya pada Allah. Tidak ada. Itu paling dasarnya. Orang harus bertobat, tidak bisa melawan Allah, dan mereka harus percaya. Perjanjian lama mereka percaya kepada Allah, tapi itu di perjanjian baru lebih jelas percaya kepada anak Allah. So kenapa pertobatan dan kepercayaan atau iman, kenapa itu yang harus ada, wajib, nggak ada
Nggak ada cara Allah sendiri bisa menyelamatkan orang di luar dua hal itu. Kenapa? Apa itu pertobatan? So itu perlu berapa lama untuk meninggalkan hidup yang lama? Oke, so kita bisa berkata dengan itu sederhana, itu berbalik dari kehidupan di dalam pemberontakan dan tunduk kepada Allah melalui Yesus Kristus. Oke, so itu berbalik. So itu satu putar saja. Tidak lagi ke arah ini, tapi ke arah ini. Mungkin perlu waktu untuk tinggalkan semua di hidup lama, tapi itu keputusan untuk putar. Jangan ke arah ini, tapi ke arah ini. Jangan melawan, tapi tunduk. Oke, so itu keputusan. Dan itu kepercayaan adalah apa? Bersandar pada Yesus Kristus. Tidak bersandar kepada kita diri sendiri. Kita bersandar pada Dia untuk dapat kepada Allah. So kenapa dua hal ini yang harus untuk dapat keselamatan? Kenapa harus? Kalau kita ke 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 19. Oh itu mulai di 18. 2 Korintus 5 mulai di ayat saya baca ini di ayat 18. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. So, maksudnya keselamatan. Kalau saya tanya hidup kekal adalah apa? Apa itu hidup kekal? Hidup selama-lamanya? Oke. Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 3, dia berkata, inilah adalah hidup kekal, mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Maksudnya, hidup kekal bukan hidup untuk selama-lamanya. Itu termasuk hidup untuk selama-lamanya. Tapi hidup kekal adalah ada hubungan dengan Allah. Oke, di sini di 2 Korintus itu berkata, itu keselamatan adalah berdamai sama Allah. Itu berrekonsiliasi sama Allah sendiri. Oke, so untuk berrekonsiliasi kita perlu dua pihak. Seperti ini, kalau saya itu mencuri uang dari Elia, oke, dan Elia dia siap untuk mengampuni saya, dia siap. Tapi dia tanya saya, Christopher, saya sudah tahu kamu mencuri uang itu, tapi saya bisa mengampuni. Dan saya berkata, saya tidak, itu bohong, saya tidak pernah mencuri itu, dan saya tidak mengakui. Dan saya terus begitu. Dua-dua kita bisa berrekonsiliasi? Tidak. Walaupun dia siap, tidak bisa. Karena satu pihak tidak itu siap lakukan. Oke. So, bertobatan itu harus ada kalau kita mau ada itu hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak bertobat, masih melawan Allah, bagaimana saya bisa berkata, iya saya
saya itu anak Tuhan, saya kenal Tuhan, saya ada hubungan dengan Tuhan, dan saya juga melawan dia dan jadi musuhnya. Itu beda. Jadi musuh dan melawan itu beda dengan jadi teman dan ada hubungan dengan dia. So kalau orang tidak bertobat, tidak berbalik dari pemberontakan mereka, itu tidak mungkin mereka dapat hidup kekal karena mereka tidak mungkin berrekonsiliasi sama Allah. Karena Allah tidak akan hidup dengan mereka di dalam dosa mereka. Mereka harus berbalik dari dosa mereka dan hidup bersama Dia. So itu untuk berrekonsiliasi. So karena itu satu hubungan dengan Allah, itu harusnya itu nggak ada cara Allah bisa menyelamatkan mereka di luar mereka bertobat. Karena itu keselamatan adalah hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau mereka tidak mau ada hubungan, tapi mereka mau melawan, mereka tidak bisa berrekonsiliasi. Oke. Dan yang kedua, itu walaupun Allah mau berrekonsiliasi dengan orang, mau berdamai sama orang yang sudah berdosa, dan mereka sudah bertobat, dan mereka juga mau, Allah karena taktanya berdasarkan di atas keadilan dan di dalam hukumnya, Dia tidak bisa menerima mereka tanpa korban. Kalau mereka datang kepada Dia di luar Yesus Kristus, itu korban yang sempurna. Di luar itu imam maha besar yang sempurna. Itu Dia tidak bisa menerima mereka karena itu tidak adil. Itu seperti mengabaikan hukumnya. Itu tidak benar. Tapi karena Yesus Kristus sudah mati dan Dia jadi korban yang sempurna, sekarang secara adil, secara benar Allah bisa menerima orang yang bertobat. Okay? So karena itu, untuk berrekonsiliasi dari dua pihak, manusia harus berbalik dari dosa mereka, dan Allah akan menerima mereka hanya melalui korban Yesus Kristus, hanya melalui imam besar kita, Yesus Kristus. So mereka harus bertobat dan beriman pada Yesus Kristus untuk berrekonsiliasi sama Allah. Bisa mengerti? Ada pertanyaan? So itu paradigma kita harus selalu ingat. Oh itu hanya itu keselamatan, hidup kekal, itu hubungan dengan Allah sendiri. Dan kalau kita tidak bertobat dan tidak percaya kepada Yesus, nggak ada keselamatan di luar itu. Ada pertanyaan sebelum kita berikutnya? Oke, kita mau tanya, apa itu pertobatan dan apa itu iman? Kita mau membahas dengan detail-detail itu dengan hadis terlinci. Google Translate. Oh, terperinci. Oke, so kita akan bahas tentang iman dan pertobatan. Pertobatan dulu. Kita lihat. Oke, so tadi kita bicara itu pertobatan itu wajib. Tidak bisa di luar itu. Oke. Kita lihat di Matius 12 ayat 41. Karena Yesus akan kasih definisi tentang pertobatan pada kita. Matius 12 ayat 41. Silakan baca. Matius 12 ayat 41, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. So Yesus berkata,
orang di Niniwe bertobat. Mereka pernah bertobat waktu Yunus. So kita tahu dia berkata itu adalah pertobatan. So kita lihat di Yunus 3 ayat 10. Supaya kita bisa lihat apa terjadi waktu itu dan apa itu definisi tentang pertobatan sesuai dengan pikiran Yesus Kristus. Yunus 3 ayat 10. Tadi itu Matius 12 ayat 41, Yesus berkata orang di Niniwe mereka bertobat. Dan kita lihat mereka lakukan apa di Yunus 3 ayat 10. Yunus 3 ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka terbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. So waktu dia lihat itu orang Niniwe berbalik dari dosa, berbalik dari kejahatan mereka, dia itu juga berubah pikiran dan tidak menghakimi mereka. So ini pertobatan, mereka berbalik dari kejahatan. Berbalik dari kejahatan. Saya berpikir itu gampang untuk mengerti. Tapi kita lihat di 2 Korintus. Kita akan baca banyak ayat sekarang. 2 Korintus 7. 2 Korintus 7. Ayat 9. Berkata begini. Namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah dibuat bersedih, melainkan karena kesedihanmu membuat kamu bertobat. Sebab kesedihanmu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena kami. Sebab kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi kesedihan yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kalau bertemu dengan orang preman dan menginjili orang preman, mungkin mereka akan langsung, waktu mulai bicara, mereka akan begini. Iya Pak Gem, iya betul. Ya, di dalam dosa, iya. Itu tahu akan ke neraka. Iya betul Pak. Ya betul. Mereka merasa menyesal dengan kehidupan mereka. Mereka ada perasaan. Kalau mereka nyanyi itu lagu rohani, mereka mungkin juga akan nangis. Dan rasa, ya Tuhan baik, dan ya saya jahat, Tuhan baik. Itu berkata di sini, itu berkata sebab kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Tapi itu kesedihan yang dari dunia itu menghasilkan kematian. Pertobatan itu bukan satu perasaan. Itu tidak satu perasaan menyesal. Kalau orang sedih sekali tentang dosa mereka, tidak maksudnya mereka bertobat. Itu kesedihan tentang dosa mereka, itu bisa memimpin mereka datang kepada pertobatan. Tapi kalau mereka hanya ada menyesal, hanya ada perasaan menyesal, itu bukan pertobatan. Tapi Elia tahu, bangun ini. Banyak orang berpikir karena mereka rasa itu kesal tentang dosa mereka, itu mereka bertobat. Mereka berpikir saya orang baik. Kenapa? Karena lakukan baik. Saya belum melakukan baik, tapi saya tahu itu tidak baik dan saya menyesal karena itu. Maksudnya hati saya mengasihi Tuhan dan saya tahu itu dosa dan saya jika tidak suka, maksudnya saya sudah bertobat. Itu bukan pertobatan. Itu hanya perasaan. So perasaan yang itu penyesal itu bisa bawa orang ke pertobatan, tapi kalau mereka tidak bertobat, tidak balik dari kejahatan, itu belum sampai pertobatan.
Bisa mengerti? So kita harus bisa lihat, karena kadang-kadang kita akan lihat orang dan kita juga akan rasa kasihan terhadap mereka. Mereka nangis, mereka sedih sekali, mereka juga menyesal, mereka sedih dan saya akan ke neraka. Kita karena dosa saya, kita kadang-kadang akan rasa mau itu menghibur mereka. Oh ya, jangan-jangan itu kalau begini ya hati sudah bertobat, itu Tuhan akan mengampuni. Itu bahaya untuk jiwa mereka. Karena sebenarnya walaupun mereka nangis, walaupun mereka itu tulus hati, rasa tidak enak, tapi mereka belum bertobat. Dan itu berkata kesedihan akan itu di mana? Itu menghasilkan pertobat. Itu kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. So tanpa pertobatan itu tidak ada keselamatan. Dan tanpa berbalik dari dosa, walaupun mereka menyesal, rasa tidak enak, itu bukan pertobatan. Ini penting untuk kita sadar waktu kita menginjili orang dan bantu orang datang kepada Yesus. Kita harus bantu mereka lihat, ini bukan pertobatan. Jangan menipu diri dengan perasaanmu. Walaupun memang sedih, tapi belum bertobat, belum dapat keselamatan karena belum balik dari kejahatanmu. Okay. Ada tambahan atau pertanyaan? Karena ini sekarang kita mau bicara banyak hal seperti ini yang praktik. Ini bagaimana bantu orang bertobat. So itu bukan pertobatan kalau mereka hanya rasa sedih. Karena kadang-kadang kita rasa kasihan untuk mereka. Ya. Tapi kita tidak bisa itu hanya ikuti perasaan kita yang kasihan itu dan menipu mereka. Kasih mereka itu pengharapan yang palsu. Kita harus bantu mereka lihat ini bukan pertobatan. Memang tulus hati, memang jujur, tapi masih jahat, masih melawan Allah, masih di dalam dosa. Oke, yang berikutnya, satu definisi lagi tentang pertobatan itu Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Okay. So ini adalah pertobatan, menyangkal dirinya. Itu sebelum orang bertobat, mereka selalu ada satu pertanyaan saja. Setiap hari mereka ada satu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah apa? Orang belum bertobat, setiap pagi mereka tanya satu pertanyaan kepada diri sendiri. Mereka tanya ini, saya mau apa? Saya mau makan apa? Saya mau kemana? Saya mau kerja di mana? Menikah dengan siapa? Saya mau tinggal di mana? Saya mau apa? Orang yang sudah bertobat hanya ada satu pertanyaan setiap pagi dan setiap hari. Yesus mau apa? Yesus mau saya kerja di mana? Yesus mau saya tinggal di mana? Yesus mau saya makan apa? Yesus mau saya bicara apa? Lakukan apa? Itu orang yang bertobat tidak lagi hidup untuk keinginan diri sendiri, tapi mereka sudah ingin hidup untuk keinginan Yesus Kristus dan belajar kehendak Dia dan belajar bagaimana lakukan kehendak Dia. So, harus menyangkal diri dan pikul salib. Itu pikul salib, apa maksudnya? Itu seorang yang sudah dapat hukuman mati. Mereka sudah siap, saya tidak ada bebas lagi, saya tidak lagi bisa pilih saya ke sini atau ke sana. Sekarang saya hanya bisa ke salib. Saya sekarang hanya bisa mati terhadap diri sendiri dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini pertobatan. Itu kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kita tidak berontak, tapi kita tunduk kepada Tuhan. Karena 24, karena siapa saja yang mau menyelamatkannya nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. So kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri lagi, tapi untuk Dia yang mati dan bangkit untuk kita. So itu berbalik dari pertobatan dan hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri, berbalik dari itu dan jadi orang yang tunduk kepada Raja kita Yesus Kristus. Itu adalah pertobatan. Kita lihat di Lukas 18. Lukas 18. Dan saya mau tanya, itu pertobatan, itu sebuah proses ya? Pertobatan sebuah proses ya atau tidak? Oke. Kita baca. Itu Lukas 18. Lukas 18 ayat mulai di 22. Ini ini itu orang kaya yang datang kepada Yesus. Dan itu Yesus, dia tanya Yesus, saya harus lakukan apa untuk dapat warisan di surga? Dan Yesus berkata, lakukan perintahnya. Dan dia tanya, itu perintah yang mana? Dan Yesus jawab dan berkata, itu jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, hormatilah ayahmu dan ibumu. So dia jawab begitu dan anaknya itu orang muda berkata, ya saya sudah lakukan semua ini dari kecil. Ini ya. Dan setelah itu dia berkata, saya masih kurang apa? Dan Yesus jawab, itu kalau mau sempurna, itu jual semua hartamu, kasih kepada orang miskin dan mengikuti saya. Tapi dia dengan sedih balik ke rumah dan dia tidak ikuti Yesus. Banyak orang berpikir pertobatan adalah proses. Itu bukan proses. Karena kalau itu proses, orang ini sudah lumayan baik. Karena dia sudah lakukan hal yang baik. Ini sudah hanya satu hal yang belum. Yesus bisa berkata kepada orang ini, ya itu belum siap untuk lakukan begitu. Itu sebentar lagi, itu masih diproses ya. Masih diproses. Banyak orang itu tanya preman, ya sudah bertobat? Ya diproses Pak, diproses. Karena maksudnya belum ada keputusan berbalik dari dosa dan keberontakan. Belum ada keputusan itu. Masih ada satu hal, itu mungkin orang ini ke neraka untuk satu dosa. Yang lain dia sudah siap lakukan. Dia mau jadi orang baik. Dia baik terhadap semua orang. Tapi dia tidak mau hilangkan itu hartanya. Dia tidak mau tunduk dan mengasihi Allah di atas segalanya. Dan karena satu dosa pun, dia ke neraka. Karena dia tidak bertobat. Ini kita hampir selesai untuk break. Dia tidak bertobat karena dia tidak menyangkal diri sepenuhnya. Tidak ada syaratnya. Itu 100%. Saya tidak tahu. Waktu saya mengenal Tuhan dan bertobat malam itu, saya berkata ya kepada segala perintah Tuhan. Tapi waktu itu saya belum belajar perintah Tuhan. Malam itu saya berkata, ya saya tidak akan lihat porno, ya saya tidak akan lakukan narkoba yang lain, ya saya tidak akan minum mabuk, saya tidak akan mencuri dari mama, saya tidak akan bohong, tapi ya saya masih terus akan rokok ganja. Karena pas waktu itu saya berkata ya 100%, apa kehendak Tuhan saya akan melakukan. Tapi saya tidak tahu rokok ganja adalah dosa. So semua saya berhenti. Tapi rokok ganja. Tapi waktu saya rokok ganja untuk 2 minggu, saya rasa bergumul. Kenapa? Sampai saya sadar ini adalah dosa. Dan setelah itu
saya sadar itu dosa, saya nggak mau, karena ini dosa. Karena saya sudah ada keputusan 2 minggu yang lalu tidak mau lakukan dosa. Tapi karena waktu itu saya masih bodoh dan tidak tahu, saya terus lakukan sampai saya sadar. Tapi pas waktu saya ada keputusan, itu 100%. Apa saja Allah mau, saya akan lakukan. Itu nggak ada syarat, nggak ada pilihan. Saya suka perintah ini, tidak suka semuanya. Tapi itu perlu waktu, proses untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar kehendak Tuhan, untuk itu jadi menang di atas segala. Itu ada proses, itu kekudusan ada proses. Tapi pertobatan itu satu keputusan, menyangkal diri, hidup untuk Tuhan, itu bukan proses, itu keputusan. Ya, itu satu detik saja. Kita percaya 100% mau ikuti dia. Oke? Mungkin waktu kita ada keputusan itu, saya tidak mampu, tapi saya ada keputusan itu, tapi saya tidak tahu bagaimana saya bisa lakukan, tapi saya ada keputusan lakukan. Lakukan yang mana? Semua, apa saja Tuhan. Saya akan tunduk kepadamu. Walaupun kita tidak tahu semuanya, tapi itu keputusan, itu langsung, itu bukan proses. Setelah itu, jalan di dalam itu keputusan itu proses lama. Saya sudah 31 tahun dan saya masih ada lama. itu saya itu akan selesai waktu Yesus balik lagi dan membangkitkan saya dari kematian. Itu akan jadi selesai prosesnya. Tapi pertobatan itu sudah 100% dari awal. Itu tidak proses. So kita harus berpikir, kalau enggak, kita selalu akan menipu orang dengan mereka berkata, iya, saya lakukan ini, saya lakukan ini. Oh iya, sudah berubah ini. Oh iya, ini saya sudah berhenti itu. Oh, tapi ini, oh iya, nanti itu masih proses, Pak. Masih proses. Yaitu karena itu keluarga mereka juga sering mabuk, dan itu saya malu kalau saya tidak minum dengan mereka. Tapi itu proses, saya akan pelan-pelan kasih tahu mereka dan berubah supaya mereka, itu proses, belum bertobat. Ya, itu belum. So, itu beda dengan orang berkata, ya saya sudah mau berhenti tapi saya jatuh lagi di dalam dosa itu, tapi saya tidak mau. Itu berjuang. Itu beda dengan ada keputusan, ya itu dosa tapi saya tidak berhenti sekarang. Itu nanti saya rencana. Itu pelan-pelan, Pak. Itu gak bisa berubah semua satu hari. Oke, tunggu. Saya akan ada rencana. Minggu depan saya pasti akan mulai berhenti itu. Tapi minggu ini saya terus lakukan. Itu bukan pertobatan. Tapi kalau mereka lakukan dan jatuh, menyesal, itu mereka mau balik kepada kebenaran dan mereka, oh Tuhan bantu saya pada itu, berjuang. Itu proses. Itu beda dengan di dalam hati sudah ada keputusan lakukan dosa. Dengan saya tidak mau lakukan tapi jatuh lakukan, dan terus ada keputusan tidak mau lakukan lagi. Itu beda. Bisa lihat, dan kita harus lihat di dalam dan tanya mereka, itu kenapa terus jatuh di dalam ini? Ini karena di dalam proses dan berjuang, atau karena di dalam hati masih simpan satu bagian untuk lakukan dosa ini. Walaupun banyak hal yang sudah berubah di dalam kehidupan mereka, tapi mereka terus-menerus di dalam ini. Itu mungkin karena mereka belum sadar itu dosa. Dan itu tanggung jawab kami untuk bantu mereka mengerti. Kita untuk mengerti. Tapi kalau mereka sudah mengerti, sudah sadar, tapi mereka masih ada keputusan tidak lakukan, ini beda dengan proses kekudusan. Ini sudah masuk di dalam, sungguh-sungguh sudah bertobat, Pak. So kita harus, kita mau break sebentar. Oke, tapi pertanyaan dulu. Ya, oke. So begini, karena
Saya tidak percaya, dengar ini, saya tidak percaya merokok atau pinang saya tidak jelas. Itu jadi high atau tidak? Jadi perasaan itu besar atau tidak? Atau seperti rokok? Saya nggak tahu. Pinang itu ada hasilnya bagaimana? Hanya seperti kopi? Tidak, pinang itu kan orang bilang kan itu budaya. Tapi itu rasanya seperti kopi, lebih jelas atau bagaimana? Apa? Baik. Pahit untuk itu mabuk, rasa begini ya. Oke, rasa begitu. Oke. Kalau mabuk itu jelas di Alkitab berkata mabuk itu dosa. Mabuk dosa. Oke. Minum anggur itu dosa atau tidak? Ya, itu beda. Minum itu alkohol beda dengan itu dengan mabuk. Itu beda. Yesus minum anggur. Dia menjadi itu air menjadi anggur. Itu anggur oke. Tapi di sini ada banyak orang minum sedikit cap tikus. Tidak, mereka kalau minum tidak, saya hanya coba saja. Tidak. Itu mereka minum cap tikus untuk satu tujuan, mabuk. Itu nggak ada alasan. Itu tidak enak, tapi tujuan dapat kemabukan. Pinang saya tidak terlalu jelas, kalian bisa berpikir. Tapi rokok. Apa? Sebagai dicampur dengan karang laut yang dibakar untuk kapur. Ya, tapi yang kedua itu merokok. Itu di mana berkata itu rokok dosa? Itu mana? Itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Dan perasaan itu masih jelas, tidak mabuk. Tapi kalau itu saya bagaimana lakukan? Ini dua hal. Canduan, saya berpikir itu untuk hati nurani saya itu dosa. Dan pernah waktu saya rokok, sebelum saya kenal Tuhan Yesus, itu susah untuk berhenti rokok. Itu susah sekali. Dan kalau sekarang, karena saya tidak berpikir merokok itu dosa, dan saya bisa lakukan tanpa dosa, saya akan cepat sekali. Hari ini rokok 1, besok 2, dirinya itu 3 batang, dan sampai itu 1 pack lagi. Itu saya akan lakukan. Saya kenal diri dan saya tahu pasti saya tidak bisa sedikit pun lakukan. Saya akan lakukan lebih banyak. Tapi yang kedua, karena itu saya tidak akan rokok sama sekali. Tapi yang kedua, kalau saya tahu di hati nurani saya rokok itu bukan dosa dan saya bisa lakukan tanpa berdosa terhadap Tuhan. Tapi masyarakat kebanyakan itu termasuk orang rokok juga berpikir orang Kristen tidak harus lakukan. Dan kalau mereka berpikir itu oke untuk Kristen tapi untuk pendeta tidak oke, atau untuk penginjil tidak oke, kalau saya lakukan, saya jadi itu batu sandungan untuk mereka. Untuk 2 hal. 1, karena saya sendiri itu gampang canduan dengan rokok. Yang kedua, karena itu akan jadi batu sandungan untuk orang lain, itu tidak di dalam kasih, saya tidak bisa lakukan. Karena itu akan tutup hati untuk dengar firman Tuhan dari saya. Yang kedua, itu minum anggur. Itu saya tahu 100%, itu jelas sekali dari Alkitab. Itu minum anggur atau minum 1 bir, itu tidak dosa sama sekali. Saya bebas lakukan. Tapi kalau saya bebas lakukan, orang lain pikir berbeda. Mereka berpikir itu minum anggur atau minum bir itu dosa. Maksudnya mereka akan berpikir ya penginjil itu dia juga minum bir. Walaupun saya tidak mabuk. Itu tidak dosa, tapi untuk mereka, hati nurani mereka itu dosa. Dan karena itu mereka akan tutup hati terhadap firman yang saya beritakan kepada mereka. Saya tidak minum bir sama sekali. Tidak karena saya berpikir kalau saya sekarang ini ada bir dan take a sip, itu dosa. Tidak, sama sekali tidak.
Tapi untuk masyarakat, untuk orang, itu sudah bingung. Itu saya tidak bisa membantu dan hidup di dalam kasih terhadap orang lain kalau saya minum 1 bir. Atau saya rokok 1 batang rokok. Saya tidak bisa. Itu maksudnya untuk saya, itu dosa lakukan. Karena saya mau hidup untuk firman Tuhan dan untuk jiwa orang lain. Saya tidak bisa lakukan. Pinang, itu tidak peduli. Itu dosa atau tidak dosa? Kalau sedikit pun tidak terlalu mabuk, hanya perasa sedikit, itu mungkin oke. Tapi untuk masyarakat di sini, itu semua orang, itu kalau bukan semua, 10% saja. Lihat itu orang Kristen tidak harus lakukan. Dan kalau kita lakukan bersama mereka, itu tidak buka pintu untuk Injil, tapi itu tutup banyak hati. Karena walaupun mereka Inu Pinang bersama saya, mungkin kita datang dan menginjili mereka dan mereka dan mereka, kita berpikir bagaimana saya bisa dekat mereka. Mau Pinang? Mau. Dan mereka mungkin kelihatan senang dengan kita. Tapi kalau kita memberikan Injil, memberikan Injil juga itu makan Pinang itu walaupun mereka lebih senang dengan kita, tapi mereka sudah tutup untuk dengar firman Tuhan dari mulut kita. Maksudnya kita tidak bisa hidup di dalam kasih kalau kita lakukan. Oke. Sekarang seperti ini. Itu minum kopi, itu beda dengan rokok. Kenapa beda? Itu juga bisa canduan dengan kafein. Kalau tidak minum, jadi sakit kepala. Kalau tidak minum nggak bisa bangun. Itu juga sama dengan rokok. Tapi di masyarakat tidak ada orang berpikir itu dosa. Jadi kalau saya minum kopi waktu saya khotbah, orang tidak berpikir, wah ini dia minum kopi. Itu dia penginjil minum kopi. Karena itu saya bisa dengan bebas di depan orang minum kopi, tapi saya masih harus hati-hati itu minum sedikit supaya saya tidak dapat canduan. Kalau tidak dapat kopi sakit kepala, itu sudah jadi canduan dan untuk saya itu dosa. Itu prinsipnya. Kita harus itu, walaupun di dalam hati nurani kita bebas, tapi di masyarakat, di depan orang lain, karena hati nurani mereka beda, kita harus tunduk kepada hati nurani mereka supaya mereka bisa terbuka terhadap Injil dari mulut kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kita bisa membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa supaya waktu kita ada break ini, Engkau akan membantu kita itu lebih jelas, lebih bangun lagi, supaya kita bisa terus belajar dalam nama Yesus Kristus. Amin. Itu break untuk 10 menit.